Buat saya ketulusan dari kita masing-masing bahwa kita berusaha dari titik nol. Dalam sepanjang pernikahan saya selalu mendukung apapun yang saya inginkan gitu ya. Baik itu bekerja, tidak mudah memiliki seorang istri bekerja yang pekerjaannya salah satu tujuan utama juga gitu kan. Buat saya wanita. Setinggi apapun saya, I have to respect my husband. Kamu akan dicoba dengan sesuatu yang sangat kamu cintai. Dan ya dia seseorang yang sangat saya cintai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di podcast Cinta is Love bersama saya Ferry Purwo dan Monamor. Hari ini kita mungkin akan kedatangan tamu yang saya pikir kita bisa mungkin akan banyak belajar tentang bagaimana arti tentang sebuah cinta dan kesetiaan. Wah, ada Uci. Gue biasa manggil Waras jadi Uci jadi aneh gitu ya. Apa kabar Uci? Baik ya. Dan kita kalau nggak salah terakhir ketemu itu di mana ya? Udah tahun berapa itu ya? 2000. Udah lama banget. 2018 2018 ya. Lama banget ketemunya. Dan hari ini ketemu lagi. Sebetulnya pengen ya sharing lah untuk soal cinta lah. Tapi sebelumnya sekarang apa sih yang lagi disibukin nih? Kesibukannya apa sekarang? Kesibukannya apa ya? I'm a mother with 2 children. The first one is 22 years old and 19 years old, and I'm a single working mother. Ya, saya bekerja di bisnis jasa sertifikasi. Oke, sertifikasi. Ya. Itu enak tuh Mbak ya, sertifikasi? Sertifikasi, ya I'm enjoying it almost 27 years. Buset, lama Udah juga lama ya? banget. Iya, lama ya. Lama. Dan apakah sudah dapat sertifikasi cinta bahwa Sertifikasi cinta, it depends siapa yang memberikan sertifikasi itu sebenarnya ya. Makanya gitu. kan publik akhirnya yang menilai itu harusnya betul, kan. Nah sebetulnya kenapa saya juga ngundang memang pastinya juga soal kisah cintanya dengan almarhum nih. Dulu almarhum adalah sahabat saya tuh, ya kan, Mas Sony itu. Nah sebetulnya sebelum ke titik inti bahwa cinta itu memang harus berkesinambungan dan berkelanjutan walaupun orangnya nggak ada, tapi sebelumnya dulu awalnya tuh ketemu almarhum tuh gimana ceritanya tuh? Oke, awalnya ketemu almarhum ya, itu saya terus terang saya orang yang percaya dengan cinta, gitu ya. Dari saya kecil, jadi saya tipe yang percaya bahwa Tuhan atau Allah itu memang menciptakan jodoh untuk kita. Itu yang saya percaya. Dan ketemu dengan Mas Sony pun sebenarnya itu seperti memang jodoh gitu yang ditakdirkan untuk kita, karena kita sama sekali bukan berasal dari satu permainan yang sama. Kita nggak pernah ketemu. Jadi kebetulan saya pernah bekerja di satu perusahaan TV kabel dan saya punya teman dekat. Setelah di perusahaan itu ya, saya punya teman dekat dan kebetulan dia adalah teman SMA-nya Mas Sony. Ya, so they meet di reuni SMA mereka. Kemudian ditanyakanlah, sudah punya pacar belum Son gitu kan? Belum gitu. Kenapa emangnya? Oh, mau gue kenalin nggak gitu? Oh boleh deh gitu kan, boleh. Dan itu saya nggak tahu sampai akhirnya teman saya itu memberikan nomor telepon saya ke suami saya almarhum. Dia telepon saya tapi pura-pura mencari teman saya ya. Saya bicara dengan Astrid gitu kan. Loh
kok nyariin Astrid ke sini ya gitu. Oh ini bukan nomor telepon Astrid gitu. Ini siapa gitu kan? Temannya Astrid gitu kan. Oh temannya Astrid. Oh kalau gitu boleh kenalan nggak? Loh ini orang aneh banget gitu kan. Super duper aneh gitu kan. Oke, oh boleh aja gitu. Ngobrol kerja di mana gini-gini. Oh oke. Temannya Astrid boleh dijemput nggak? Ini lebih aneh lagi. Kok dia baru ini? Oke. Ya nanti ya dikasih tahu. Kemudian ke Astrid lah ya saya tanya, lo ngasih nomor gue ya sama teman lo? Enggak, gue nggak ngasih. Nggak bisa, nggak mungkin ada orang nyasar telepon ke gue. Tahu ya udahlah temuin aja. Akhirnya satu saat dia jemput saya ke kantor. Begitu ketemu, saya nggak tahu ya. Maybe people doesn't believe in first love. Love at first sight gitu kan, but apparently I did gitu, karena begitu ketemu dengan dia somehow selain ganteng ya gitu kan, memang ganteng doi, ganteng sih ini sih gitu kan, tapi there is something about him yang oke, ini nih kayaknya gitu. Langsung punya firasat itu gitu? Iya itu. Jadi langsung tak gitu ya. Terus berapa lama itu setelah dari kenal akhirnya nikah? Pacarannya berapa lama? Kita pacaran 4 tahun, kemudian kita menikah 19 tahun. Tapi buat saya, I still belongs to him until now. Jadi perjalanannya 4 tahun berdekat lalu akhirnya nikah 19 tahun gitu. Tapi dalam proses perjalanannya kan 4 tahun sih cukup lumayan lama lah ya untuk membuat satu proses adaptasi gitu ya. Dan itu smooth tuh, nggak ada putus nyambung gitu? Udah pasti enggak, karena yang pada awalnya kan kita memang berbeda agama. Iya benar. Iya benar-benar, baru inget nih. Kita berbeda agama, sudah pasti itu jadi penghalang terbesar ya. Tapi kemudian saya juga sudah karena saya orang yang cukup terbuka, jadi saya utarakan ke beliau memang saya nggak bisa kalau ini, dan kita berteman saja. Itu Uci mulai bicarakan itu pas pacaran ke berapa tahun tuh? Oh enggak, 1 bulan. Oh 1 setelah bulan. Kenal. Langsung tuh disakwakin aja deh. Iya, karena ya buat saya kita perempuan ya. Jadi benar. Dan saya percaya maksudnya kalau memang meant to be, tapi kalau memang enggak ya enggak. Nah tanggapan almarhum waktu itu apa? Kaget gitu kan, kaget. Terus ini nggak ada jalan yang lainnya gitu kan? Enggak, kalau agama mungkin enggak gitu kan. Tapi I can still be friends gitu kan, karena dia orang yang baik. Nah sampai akhirnya kemudian ya perjalanan ya itulah ya, kemudian 1 tahun kemudian beliau mualaf. Dan itu pun masih ada lah ya beberapa kerikil ya orang tua juga, karena kan ayah juga harus udah mualaf nih, tapi ya apakah memang iya gitu kan. Tapi ya, dan hanya dia laki-laki yang bisa menaklukkan ayah saya. Karena ayah saya super sulit. Gitu ya? Saya kalau nggak salah sempat ketemu sama ya. Iya, ayah saya super sulit. Jadi hanya dia laki-laki yang benar-benar bisa menaklukkan ayah itu saya. Pas ketemu pertama kali dia sudah langsung tertaklukkan atau ada proses? Siapa ayah saya? Ada proses. Ada proses, dan saya kan juga harus menghormati keluarga almarhum suami saya kan, betul. Karena ya tadi kan berbeda agama, juga kan tidak mudah buat mereka ya, gitu. Jadi saya tetap juga harus menghormati mereka, keluarganya mereka. Jadi itu mungkin perjalanan kita yang sejak awal nggak, maksudnya dibilang mudah juga enggak, tapi we beat it ya, gitu. Itu sih. Jadi ada satu hal yang mungkin proses juga ya ke calon mertua nih ya. Dan akhirnya proof tuh pas? Proof itu benar-benar di tahun keempat ya. Benar-benar di tahun keempat. Pindahnya itu kapan dia berarti? Di 1 tahun kita. 1 tahun kenal. 1 tahun kita kenal. Ya, 1 tahun kita kenal. 1 tahun itu ya hubungan itu ya. Jadi pas 4 tahun proof tuh. Nah tapi keluarga dari pihak almarhum? Almarhum apa sih, ayahnya ibunya baik sih, tetap baik ya. Saya juga apapun buat saya orang tua adalah orang tua, betul. Gitu kan. Buat saya restu orang tua itu penting. Iya benar. Jadi karena kalau saya ingin mendapatkan putranya atau sebaliknya, kita juga harus dekat dengan keluarga. Iya.
Ya, kan menikahi seseorang pasti harus menikahi keluarganya juga ya. Benar-benar. Dan sampai saat ini juga masih ya, karena keluarga nggak akan pernah hilang kan. Jadi saya tetap berhubungan baik. Nah akhirnya menikah dah tuh. Yes. Ada hal-hal yang surprising nggak sih di saat pernikahan awal-awal terhadap pasti karakter ya, gitu? pasti kan. Saya cerewet, Ferry tahu suami saya pendiam, super pendiam. Benar. Jadi, aduh ini kok suami gue bisu banget ya, gitu kan? Ya kan? Tapi maybe that was meant to be ya, karena nggak mungkin orang yang cerewet disatukan dengan orang yang cerewet. Tawuran mulu yang ada. Orang pendiam disatukan dengan orang pendiam pastinya sulit gitu. Pasti ada kaget gitu kan. Tapi yang saya rasakan adalah even sampai sekarang atau sampai 19 tahun lah ya bersama dengan dia itu, even kalaupun ada yang kurang di antara kita, kita bisa tetap merasa sama-sama sayang gitu. Dan saya nggak pernah sejauh yang dalam ini saya nggak pernah bertengkar atau berselisih paham lebih dari sehari. Oke. Lebih dari sehari ya. Ya. Tapi ngomong-ngomong kalau kita balik ke belakang, apakah almarhum itu pacar pertamanya Uci atau sebelumnya pernah dekat juga? Bukan pacar pertama. Mungkin, nggak enak ya nyebutnya di sini ya. Tapi yang pasti bukan pertama. Yang pertama tapi intinya. Dan saya juga bukan yang pertama. Oh oke. Artinya bukan yang, kan ada tuh yang dia memang sama-sama ini yang pertama nih terus langsung jadi gitu. Enggak ya. Enggak. Jadi memang ada proses-proses sebelumnya. Proses itu. Nah perjalanan 19 tahun, hal-hal apa yang paling sangat berkesan lah, yang membuat itu yang sampai sekarang jadinya sulit itu untuk terlupakan? Suami saya orang yang baik sekali, saya boleh bilang mungkin I'm gonna cry. Apa namanya? Apa ada tisu? Mungkin even berapa juta banding 1 ya. Karena dia adalah laki-laki yang benar-benar istilahnya memahami atau belajar memahami. Karena saya orang yang tidak mudah gitu kan, saya rasa. Kayaknya benar sih. Iya. Dan dia berusaha memahami saya, dan dia dalam sepanjang pernikahan saya selalu mendukung apapun yang saya inginkan gitu ya. Baik itu bekerja, tidak mudah memiliki seorang istri bekerja yang pekerjaannya salah satu tujuan utama juga gitu kan. Kemudian dengan anak-anak, dan dia masih support saya ingin sekolah lagi. Even jika saya di dalam pekerjaan ingin meraih yang lebih tinggi, dia even support. Itu sulit sih. Jadi itu yang itu kenangan saya tentang dia ya. Jadi itu kenangan yang nggak lupa. Tapi memang dari berbagai curhatan almarhum ke saya ya. Aduh, curhat ya? Oh iya, ya kan. Tapi memang dia tidak pernah memang ini sih, kayak semacam ada yang dia khawatirin dari sisi seorang Ucinya, karena dia selalu bilang memang membebaskan gitu. Jadi nggak pernah untuk misalnya harus gini terus dia misalnya curhat, gue sebel nih sama bini gue begini, nggak ada tuh. Ya. Cuman dia cuma bilang bahwa gimana caranya memang menekan supaya tidak terjadi ribut, karena dia tahu kan reaksional ya. Saya menangkapnya dari situ tuh, almarhum selalu bilang reaksinya lumayan kan kalau ada apa-apa tuh reaktif gitu. Ya saya bilang ya itulah. Sabar banget ya. Dia tantang. Memang kan almarhum dari berbagai macam saya kenal lawyer, dia mungkin lawyer yang paling sangat soft gitu dalam pendekatan dia kepada klien gitu ya. Makanya saya bilang emang paling soft banget itu. Jadi memang saya coba ngerti bahwa pasti memang dapetin sosok yang tenang emang dia. Ya, sulit. Gitu. Dan mungkin kenangan terbaiknya ya, ini tentang kita berdua ya. Sejak awal pernikahan kita sih, kita prinsipnya hanya satu yang tidak termaafkan. Kesalahan yang lainnya akan termaafkan lah selama kita bicara. Satu itu adalah perselingkuhan ya. Perselingkuhan dan trust tentang
apabila kita ada sesuatu hal memang harus dibicarakan. Tapi perselingkuhan itu adalah kesalahan yang tidak akan termaafkan. Jadi ya sejauh pernikahan kita sih ya alhamdulillah ya, maksudnya saya even nggak berpikir ke arah sana gitu kan. Dan karena apa namanya ya, sampai 19 tahun itu kita merasa masih seperti pacaran gitu. That kind of tingling when you want to see, yo kayak mau ketemu pacar gitu. Jadi masih seperti itu. Itu gimana cara menjaganya, kayak bisa sampai kayak gitu dan masih kayak gitu? Gimana ya? When you think of someone apa namanya, he's even he's older, he's as the same handsome as when I first see him. Jadi memang itu sulit sih. Apalagi di zaman sekarang yang kayak Ferry bilang tadi kan, media sosial dengan mudahnya. Kemudian kita bekerja 8 jam sehari, even more gitu kan. Tapi sebenarnya begitu kita tahu, begitu kita pulang, dialah sandaran kita. Betul. Gitu. Tapi 19 tahun itu smooth bahwa tidak pernah tuh ada kecurigaan juga sama almarhum. Enggak. Saya Kan pasti dia banyak fansnya juga ya. Oh banyak. Ya kan? Kayak karena dia sempat jadi dosen tuh, ya kan di kampus di Atmajaya. Itu pasti saya yakin kalau ngelihat dia anak kuliah juga masih suka pasti tuh. Dan saya pernah ada pengalaman itu karena saya pengen coba lihat dia ngajar gitu kan. Saya datang tuh habis melahirkan Nyonyo ya, mana badan besar-besarnya gitu kan. Masuklah ke kelasnya dia. Dia masih muda kan, itu umur sekitar 30-an. Terus anak-anak inilah ya, anak-anak muda. Saya dengar gitu, dosennya ganteng juga ya, masih muda gitu kan. Wah udah gitu kan. Terus kayaknya udah married loh, jangan loh gitu. Paling umur segitu cuma baru punya anak 1 gitu kan. Waduh. Itu siapa lagi yang ngomong? Iya gitu kan. Tapi for me karena kita sudah punya trust itu, jadi apa namanya istilahnya, buat saya nggak masalah sih, cuman saya ledekin, paling saya ledekin, seneng ya, diceng-cengin ya, sampai apa rumah. sih, iya. Tapi mungkin itu ya yang jadi, even kita cerita tentang mantan gitu kan, nggak masalah karena I feel that he's my friend, he's my husband, everything. Jadi ya sudah. Keterbukaan mungkin. Iya benar-benar. Komunikasi juga ya. Komunikasi gimana kalau sama mantan suami? Kayak ngabarin, ngasih tahu atau apa, sharing gitu. Masih. Dan I think always saying good about your pasangan ya. Dia kalau pagi-pagi kadang saya berangkat ke kantor, saya even selfie gitu ya, kemudian kirim ke dia. Itu kayak gitu-gitu sebenarnya penting ya. Iya penting. Terus love language-nya apa? Love language-nya. Kalian berdua itu? Love language-nya saya sama dia. Kadang ya dengan panggilan sayang itu love language kita ya. Dia itu kan orang yang kalau Mas Ferry tahu orang yang jaim ya, ya kan. Anaknya juga tahu dia orang yang jaim. Tapi kalau di rumah tuh kalau nggak kelihatan anak-anak, dia even bisa turun dari tangga, lihat saya di bawah, baby gitu, baby gitu. Dia maunya berdua aja kan ya, baru kelihatan. Dia nggak sadar kalau ada anaknya kan di situ. Begitu dia lihat ada abang gitu kan. Terus anaknya bilang, Pi inget brewok gitu kan. Karena itu dia baby aku gitu kan gitu. Jadi itu love language kita berdua. Dan tadi saling mengirim pesan ya. Saya kirim foto saya, even kalau dia lagi kerja, aku mau ke pengadilan nih, ini aku pagi ini gitu kan, oh cantik banget, atau ya ini masih ganteng aja suami aku. Iya itu emang penting sih, benar. Iya. Jadi sampai masih semesra itu ya situasinya ya. Ini susah loh seperti itu loh. Gitu ya. Tapi maksud saya di zaman sekarang itu agak langka itu kayak gitu-gitu. Mungkin itu sesuatu yang simpel, tapi itu susah loh untuk dilakukan secara continue kan. Iya betul. Gitu. Betul. Iya, sampai mungkin itu harus memang kemauan dari kedua belah pihak juga. Dan tadi ya, you have to feel kenapa sih kamu dengan dia. Ya memang harus ada saling, nggak bisa sepihak sih sebenarnya. Tapi
anyhow kadang kan perkawinan nggak selalu mulus ya. Kita misalnya menemukan kendala, tapi yang harus dipikirkan adalah kenapa dulu kita memutuskan bersama dia. Jadi itu yang harus digali lagi kalau menurut saya. Terus sebelum nikah tuh ada nggak kayak term and conditionnya, pokoknya kita gini ya, kita gini gitu. Biasanya kan ada tuh dari sisi istri maunya gimana, sisi suami maunya gimana gitu. Nah itu ya. Ada nggak kayak pembicaraan ada, gitu? Kayak pembicaraan tadi kan, prinsip kita sama gitu kan. Kita tidak suka dengan perselingkuhan. Rule number 1, perselingkuhan adalah hal yang tidak bisa dimaafkan gitu kan. Kemudian ya keterbukaan mengenai finansial, terus bagaimana nanti kalau kita punya anak gitu kan, itu pasti sih itu pembicaraan dari awal. Tapi buat saya ketulusan dari kita masing-masing bahwa kita berusaha dari titik nol. Gitu kan. Mungkin dulu saya bekerja juga masih dalam tahap awal, beliau juga gitu kan. Mungkin berusaha bersama dari tahap 0 sampai ke kita sekarang itu ya support kita berdua kan, saling support kan. Itu yang saya lihat bikin juga. Jadi lebih kuat kali ya. Itu sih. Tapi kan sekarang juga terjadi situasi ini menurut Uci gimana nih? Karena sekarang itu ada fenomena ya, kalau istri bekerja gitu, suami bekerja, bagaimana menyikapi situasi di saat kalau suami itu kan kadang-kadang kalau istri bekerja itu ada sisi-sisi yang secara finansial dan penghasilan tuh bisa ada berbeda nih situasinya. Kadang yang lagi naik mungkin suaminya oke gitu ya, atau istrinya yang lagi naik terus tiba-tiba suaminya lagi nggak terlalu baik gitu. Apalagi kan kalau saya pikir dua-duanya hampir sama nih, bidangnya jasa nih, ya kan. Yang itu kadang-kadang suka fluktuatif gitu, apalagi lawyer gitu kan. Nah itu gimana menyikapi untuk tidak terjadi misunderstanding untuk ini jadi seakan-akan kok jadi sebagai istri saya kayak memberikan semacam support lebih gitu, yang seharusnya itu dilakukan oleh seorang suami gitu. Buat saya menyikapi itu sebenarnya kuncinya cuman komunikasi dan respect. Gitu. Buat saya wanita. Setinggi apapun saya, I have to respect my husband. Gitu. Karena kita ada di masa mungkin waktu itu saya bisa lebih tinggi dari dia, kemudian akhirnya dia lebih tinggi dari saya, itu ada kondisi kita seperti itu. Tapi yang saya harus ingat adalah dia suami saya. Gitu. Dan pada saat dia memutuskan untuk membuka law firm sendiri pun itu it's another challenge kan, karena dia harus mencari klien baru gitu kan. Ya, tapi itu kita bicarakan, oke, gimana sih kita nih kalau kamu mau buka law firm baru berarti kira-kira berapa tahun dibutuhkan gitu kan. Oke, kita nabung dulu deh. Gitu kan, supaya anak-anak juga tidak merasakan even perbedaan yang terlalu tinggi gitu kan. Kena imbas ya. Ya gitu. Jadi komunikasi itu komunikasi untuk saya, dan respect. Selama kita sebagai wanita juga respect terhadap suami kita. Karena laki-laki tetap ada ego tersendiri. Itu saya sadar gitu kan. Jadi buat saya sih itu sih yang terpenting. Dan sejauh ini berjalan baik-baik saja. Baik-baik saja ya. Soalnya banyak masalah sekarang di situasi-situasi seperti itu kan. Iya, paham. Banyak sekali. Kalau benar sih intinya memang komunikasi sih. Iya, komunikasi. Karena kalau diem-diem aja juga kita kan nggak saling tahu apa yang menjadi kesulitan dari masing-masing, apa yang dirasakan dari masing-masing. Itu termasuk dalam soal bagaimana mendidik anak, apakah ada perbedaan cara pandang tuh? Perbedaan cara pandang, iya, saya terlalu menggebu-gebu, suami saya santai gitu kan. Santai. Jadi itu kadang-kadang yang buat, loh kok saya jadi kayak bad cupnya terus nih ya gitu kan. Suami saya tuh kalau memberitahu anak saya, jangan gitu lagi ya nak, jangan diulang lagi deh, ini gini. Loh kok gitu aja ya marahnya, nggak bisa nih gitu kan. Tapi ya itu kembali akhirnya kita ketawa lagi kan, lucu-lucuan, lu bisa ya gitu ya, anaknya dimarahin gue udah bilang gitu kan. Ngapain dimarahin, anaknya udah gede gitu kan. Oh iya juga sih, jadi komunikasi sih, komunikasi.
Tapi Gitu. apakah dengan tipikal dia yang seperti itu, kalau mengambil keputusan, apakah dia juga slow atau tidak? Enggak. Enggak. Tapi kalau untuk keputusan enggak slow ya? Karena Enggak kan sih. dia memang sangat sabar banget tuh. Iya. Gitu. Enggak sih sejauh Enggak bikin gregetan gitu. hanya sedikit aja, sedikit aja, tapi bukan yang krusial ya, bukan yang krusial. Bukan yang krusial ya. Bukan yang krusial. Soalnya dia sangat benar-benar halus lah, benar-benar halus Iya. orangnya Mano. Ya, tapi I'm very grateful to have a husband like him yang mungkin nggak, kalau saya punya suami yang nggak sabar mungkin lain ceritanya gitu kan. Iya, pasti. iya. Pasti. Jadi, Pernah ada kecemburuan nggak? Mungkin si Mbak Uci-nya cemburu sama suami atau sebaliknya suami cemburu sama Mbak kecemburuan Uci ya, gitu? dibilang cemburu, maksudnya cemburu banget enggak juga, tapi ada one time dia marah banget sama saya. Itu one time dia marah banget sama saya karena saya foto dengan teman saya gitu kan, tangannya agak ke pinggang gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, enak banget ya fotonya ini ya," gitu kan. Terus Tapi negornya enak ya? negurnya enak. Oh gitu ya, gitu kan. Enggak, ini teman gitu, ini teman gitu kan, literally teman. Oh oke, ya udah deh kalau gitu besok aku foto juga ya sama temanku. Kamu boleh nggak gitu? Oh enggak, jangan. Ya udah. Habis itu udah gitu kan. Ya itu. Nah terus waktu itu pernah siapa namanya yang di The Respect? Kan ada tuh foto dia sama Ferry sama Ariel Tatum gitu. Wah sayang sama Ariel Tatum nih gitu kan. Kayaknya bahagia banget ya fotonya ya. Cantik ya Ariel Tatum sayang. Oh cantik katanya gitu kan. Oh ketawa aja ya itu. Jadi kita buat apa namanya ya? Tapi jadi nggak panjang, cuma Enggak, segitu aja enggak. gitu. Oke. Dibilang cemburu banget enggak karena we have that trust ya. We have that trust. Iya. Tapi cemburu iya deket Ariel Tatum. Oh, iya. Cantik sih. Gue aja bilang dia cantik gitu ya lagi cowok. Iya kan? Aduh, tapi enggak sih gitu. Iya. Jadi memang cemburu itu kan sebetulnya bumbu ya. Iya. Ya biasa lah ya. Iya, Cuman maksud iya. saya selama itu bisa dibicarakan kan fine-fine aja. fine-fine Jadi Berarti pertengkarannya tuh minim banget dong ya? Minim banget ya. Minim. iya. Mungkin karena memang itu tadi perbedaan yang berbeda agak Iya, jauh ya. iya. Yang satu reaktif, satu kalem gitu. Iya. Jadi Kayaknya bisa sih lebih ini ya. banyak dramanya di saya sih. Karena yang reaktif Mbak Uci ya? Iya gitu. Itu Oke. sih. Nah, kan dalam perjalanannya juga sampailah pada satu titik yang mungkin sesuatu yang tidak pernah diharapkan dan terpikirkan sama sekali. Itu pada saat almarhum menjelang menuju meninggal gitu. Uci memang berada di situ dalam posisi di situ terus atau? Ya, jadi pada hari itu, hari terakhir ya, dokter meminta saya untuk ambil tes sampel dari lungs, cairan di lungsnya beliau untuk bawa ke lab. Kemudian saya bawa ke lab, tiba-tiba ditelepon, "Bu, di mana?" gitu kan. "Oh, dokter lagi bawa ini apa namanya tadi untuk dites di lab. Bisa kembali Bu," gitu kan. "Ada apa ya Dok?" gitu kan. "Enggak apa-apa, Ibu kembali saja, tapi tolong bawa anak-anak." Kaget kan? Iya. "Dok, kenapa bawa anak-anak?" gitu kan. Kata dokter kan ini ICU nggak boleh bawa anak-anak. "Nggak apa-apa Bu, bawa saja anak-anak buat nemenin Ibu." Oke, I feel there's something wrong. Begitu sampai di sana, anak-anak udah ngumpul semua keluarga. Kemudian dokter bilang, "Bu, ini masa kritis Bapak." Masa kritis Bapak. Jadi kalau Bapak bisa melalui 24 jam, mari kita berdoa deh Bapak bisa melalui itu. Tapi kalau tidak, kita mohon izin untuk CPR Bapak karena nafasnya semakin turun. Nah, itu shock banget anak saya yang laki-laki, terutama yang perempuan, karena dia sama sekali nggak ketemu bapaknya gitu. Intinya itu ya. Nah, kemudian begitu sampai di dalam, ya inilah saya minta anak-anak untuk bicara di depan dia. Ceritalah, "Papi, kita sayang papi kan janji mau ke ulang tahun adik, karena ulang tahun anaknya yang perempuan kan 29, dia nggak ada tanggal 10. Terus itu naik tuh nafas ininya kan. Terus tapi tiba-tiba turun. Wah, saya udah aduh gimana lagi, akhirnya saya bilang sama anak saya yang laki-laki,
Bang, abang di sebelah kanan, mami di sebelah kiri, kita baca asyhadu alla la ilaha illallah. Akhirnya udah terus-terusan terus sampai kemudian akhirnya dia menghembuskan nafas terakhir. Berarti ada semua saat itu. Saat itu. Ya. The first menerima kenyataan itu Berat. I mean, he's not my first love, tapi he is the one. Dan saya nggak pernah berpikir untuk berpisah dengan dia secepat itu. Jadi mungkin 1 tahun I'm on denial. Seandainya saya bawa ke rumah sakit yang lain, seandainya yang tadi Ferry bilang kan bypass gitu. Bypass mungkin seandainya. Jadi terlalu banyak seandainya. Kemudian sampai teman-teman saya bilang, lo kayak kaset rusak. Udah kita kasih tahu, lu ngerti katanya. Besoknya nangis lagi gitu kan. Tapi it's so difficult karena ya tadi he is the one gitu kan. Dan beratnya itu adalah karena he's my anchor, dimana kalau saya ada masalah, saya selalu pergi ke dia dan masalah pergi, gitu kan. Begitu dia nggak ada, semua masalah datang. Toilet rusak, ini rusak, aduh gitu kan. Tapi ya di situ mungkin Allah ingin memberikan saya satu pelajaran bahwa yang orang katakan kamu akan dicoba dengan sesuatu yang sangat kamu cintai. Dan ya dia seseorang yang sangat saya cintai. Itu kemudian ya oke, dan Allah ingin saya belajar untuk percaya pada diri sendiri. Belajar untuk my anchor is gone. Now you are on your own. Fix everything. Trust yourself. Gitu. Berarti itu pulih atau bangkitnya berarti berapa lama itu dari pergian almarhum? Berdamai. Ikhlas ya. Iya. Tapi people say grieving never leave. I still have my grief until now gitu kan. Every time I go, I still seandainya saya bisa pergi ke sini dengan dia, gitu. Tapi ya, even I still have KTP ku. Aku punya 2 KTP, yang kawin dan cerai mati, gitu kan? Karena loh, ini kok pertama kali waktu disuruh ganti gitu ya? Saya nggak cerai loh ini loh, gitu kan? Iya Bu, harus diganti KTP-nya, gitu kan? Tapi saya nggak cerai, iya Bu, Bapak udah nggak ada, jadi harus oke, jadi I still keep my KTP kawin dan cerai mati. Even yang punya dia juga saya masih simpan. Berapa tahun ya? Tahun kedua sudah mulai menata. Tahun pertama benar-benar terpuruk banget mencari jarum dalam jerami. Karena saya lihat di awal mungkin intensitas ke makam begitu banyak kayaknya ya. Waktu awal mungkin seminggu berapa kali atau setiap hari ya? Nggak setiap hari sih, karena kan beliau di Kerawang. Betul. Ya, jadi perjalanan cukup jauh. Biasanya seminggu sekali, 2 minggu sekali. Tapi sekarang bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, gitu kan. Tapi kan doa, kita tetap doakan beliau. Dan anak saya di Jakarta, definitely kita pasti harus ke makam papi. Ya sebenarnya nggak ada waktu ya. Begitu saya feel kangen nih kayaknya, gitu kan. Langsung tuh ya. Langsung. Berarti nggak ada firasat dong kalau dia mau nggak ada dari anak-anak firasat atau itulah bodohnya saya. Karena sebenarnya mungkin tanda-tanda itu sudah diberikan. Kayak misalkan dia membagikan semua jam tangannya dia. Wah, saya nggak dapet tuh. Oh itu dia, Fer. Jadi dia membagikan semua jam tangan dia, even sampai pembantu-pembantu di rumah tuh dapat. Oh gitu. Saya kan, ngapain sih kamu? Kok bagi-bagiin jam tangan? Enggak apa-apa, biar semua orang bisa pakai. Gitu. Itu kapan tuh? Berapa sebelumnya? 6 bulan. Oh, 6 bulan sebelum 6 bulan sebelumnya. Kemudian beliau kumpulin tongkat-tongkat golfnya, dibagi buat teman-temannya yang mau belajar gitu itu kan. Sama 6 bulan itu? Iya, berdekatan itu. Berdekatan. Terus saya tanya,
sayang itu kenapa ya tongkat golfnya, bukan itu mahal ya gitu kan. Nggak apa-apa, biar teman-teman aku belajar main golf. Oke. Terus beliau sempat renovasi rumah. Sebelum nggak ada, mungkin 1 tahun sebelum nggak ada. Terus menjelang beliau mau nggak ada, bolak-balik tanya sama saya, gimana sayang, kamu seneng nggak rumahnya direnovasi? Ya seneng banget lah gitu kan. Terus bagus nggak renovasi? Bagus gitu. Seneng ya, seneng. So it seems like karena dia bukan tipe he left that out to me ya, mengatur rumah tangga, mau ngatur rumah seperti apa. Tapi dia kayak mempersiapkan. Iya, itu sih tanda-tandanya. Itu tanda-tanda tuh ya. Cuman ya namanya Dan kadang-kadang so bodohnya saya ya. Nggak bisa dibilang bodoh juga, itu kadang-kadang itu susah ya, tuh agak tersirat soalnya. Baru terpikir biasa jadi flashback kan, setelah meninggal baru flashback. Oh itu ternyata itu jadi kayak dikait-kaitkan ya benar gitu. Benar banget. Nah setelah mau 4 tahun lah sekarang ini ya, itu masih tetap dengan feel yang sama bahwa seperti ada di sekitar kita, atau apa yang dirasakan sekarang? Karena saya tetap lihat, saya jarang menemukan sih. Jadi saya lihat sering memposting tuh kan hal-hal yang boleh dibilang memorable lah gitu dengan almarhum. Itu saya pikir lumayan cukup banyak kadang-kadang. Itu saya jarang nemuin yang seperti itu. Apakah memang kehadiran dia secara soul masih tetap begitu luar biasa? Oke, sebenarnya kembali buat saya postingan di IG saya adalah untuk saya. Tapi yang saya inginkan sebenarnya dari postingan-postingan tentang almarhum suami saya itu adalah satu, saya cinta dia, saya respect dia, dan saya mau kenangan tentang dia itu nggak akan pernah hilang. I made that promise. I even tells my kids that I will never make your father memories hilang. Gitu. Jadi abang punya memories tentang papi, adik punya memories tentang papi. Sebisa sebanyak mungkin nanti anak-anak abang, anak-anak adik harus tahu tentang papi. Gimana sih papi dengan kita. Jadi actually it's my IG stories, my feed itu adalah one way to honor my husband. Dan nggak mau dia hilang dari kita. Iya, sometimes ini ya medsos itu sebenarnya buat kumpulan memori sebenarnya, karena dia kan ada. Kalau aku kalau aku tuh upload bukan untuk konsumsi publik sebenarnya, lebih ke buat ini waktu itu tuh tanggal ini ada memori ini kalau aku gitu ya kan, family atau apa, lebih ke situ sih, lebih ke memorable-nya aja gitu yang nggak hilang. Benar. Tapi yang saya sayangkan sih nggak banyak video dengan dia ya, tapi memang kita banyak taking picture, tapi video nggak banyak gitu. Jadi saya kangen suaranya. Mungkin kalau ada video lebih ke mata lagi kayaknya, karena bergerak kan. Iya betul banget. Biasa kalau video gitu. Betul banget. Itu sih. Terus ada kepikiran nggak untuk kayak membuka mau nikah diri lagi ya, membuka hati, nikah lagi gitu. Saya nggak mau mendahului jalan Allah, gitu kan. Tapi saya punya 2 satpam, ya kan, yang bilang nggak boleh mami, nggak boleh gitu. Tapi it's not about that ya, karena tadi dari awal saya percaya Allah Tuhan sudah memberikan kita jodoh, dan buat saya jodoh itu hanya 1 kali, selanjutnya hanya melanjutkan, gitu kan? Ya, jadi saya sudah bertemu jodoh saya, saya sudah bertemu dengan soulmate saya. Kalau Allah pun nanti memberikan jalan yang lain, nantinya, saya nggak tahu nantinya bagaimana. Tapi kalau boleh memilih, saya memilih tetap dengan suami saya. Oke. Jadi belum ada rasa membuka hati. Tapi kalau yang kayak deket gitu, ada nggak, deketin atau suka? Saya nggak tahu ya. Mungkin juga nggak berani ya, karena melihat postingan saya selalu suami saya, gitu kan? Iya kan? Iya. Gitu. Jadi gue mau deketin tapi dia belum move on gitu. Iya kan? Dan I still wear this necklace also, gitu kan? Itu nama suami. Nama suami saya. Ini juga cincin kawin saya masih ada. Oh ya, dua-duanya dipakai.
nggak ada yang nanya juga dengan saya kan. Iya. Mungkin PR juga kali kalau deketin. Kenapa? Kan. Iya loh, ngedeketinnya jadi PR kan. Kenapa tuh? Ya iya kan, bagaimana caranya dia harus bersabar untuk pendekatannya, karena kan Uci sendiri kan masih pada positioning seperti ini, ya kan. Ya memang harus sabar, tapi itu resikonya sih. Akhirnya mungkin orang berpikir udahlah nunggu kali ya gitu ya, nunggu dulu kali ya. Nunggunya kelamaan, Ber. Tapi ada yang mau ditanya nggak mungkin sama si Mas Ferry? Dari Mbak Uci sendiri, atau aku yang nanya nih? Boleh Mbaknya dulu, nanti aku juga ada yang mau aku tanyakan dengan Justru aku Ferry. kalau nanya ke Ferry pengen tahu Mbak Uci ini masih bisa membuka hati atau ada orang lain lagi untuk nikah Gimana gitu tuh, Fer? nggak? Kalau menurut saya sulit kalau ngelihat dari ini ya. Bukan lihat dari karakter ya. postingan loh. Enggak, lihat karakternya ya. Lihat karakternya karakternya. ya. Sulit. Karena memang takutnya. Yang kalaupun akhirnya ada yang melakukan pendekatan, itu sudah menjadi kayak standar. Jadi pagu gitu. Nah ini kan sulit ya. Kalau udah begini, kita terjebak dalam pagu itu paling sulit akhirnya. Ketika ada orang masuk, akhirnya tanpa disadari kita melakukan satu komparasi. Perbandingan. Yes. Nah itu pasti itu. Iya. Itu saya juga paham masalah itu. Jadi ini yang sulit itu di situ nantinya tuh. Iya. Gitu. Nah itu yang kalau saya ditanya itu feeling saya sulit. Gitu. Ya mungkin suatu saat bisa aja membuka hati, tapi nanti baliknya ke situ lagi tuh. Kayak standar operasionalnya tuh ini nih, gitu. Sertifikasinya udah terbentuk, ISO-nya ISO Sony nih. Iya betul. ISO Sony gitu. Jadi Sulit itu ya. kan nggak gampang ya gitu Iya, ya. nggak Nah itu yang bagi orang lain mungkin yang deketin juga, aduh susah juga kan. Karena as you say kan, di zaman sekarang ini menemukan seseorang seperti Mas Sony itu memang sulit. Betul. Sulit. Bukan saya nggak mau mungkin ya, tapi dia itu di antara berapa juta orang. Jadi sulit. Limited edition. Limited edition. Nah itu susah. Ya kan? Itu susah loh Aku mau kalau udah tanya apa limited ya itu. sama Ferry ya. Tanya apa? Tadi kan aku katakan grief memang sulit untuk hilang ya. Tapi ada satu cara nggak sih sebenarnya menghilangkan grief itu? Nggak bisa. Semakin kita mencoba menghilangkan, semakin akan muncul. Jadi yang terbaik memang kita berjalan saja. Berjalan saja ya. Jalanin aja sampai pada titik kalau memang dia akan hilang dengan sendirinya. Kalau tidak ya dia akan tetap terpelihara. Tapi kalau kita coba upayakan segala sesuatu itu yang natural diupayakan untuk tidak natural, itu malah sakit menurut saya. Iya benar sih. Jadi mendingan ya udah jalanin saja dulu gitu. Iya, itu benar, sih. Benar. Tapi ya itu ya Fer, being in one place. Kalau dulu dia ada kan, biarpun kita pergi jauh keluar kota berapa hari ataupun apa, we know when we go home ada dia gitu kan. Betul. Sekarang mau pergi kemanapun dia udah nggak ada. Gitu. Itu gimana tuh? Susah. Iya. Susah itu memang nggak gampang. Tapi Mbak Uci enjoy dengan this feeling? Sejauh ini there is no option. Saya harus enjoy. Dan saya sekarang juga menikmati being a single working mother ya. Dan I have my friends gitu kan, teman-teman yang cukup baik menemani saya dari awal, dari saya sedih, saya senang gitu kan. Perjalanan hidup banyak challenges-nya, tapi I enjoy. Sampai sekarang. Menarik. Mudah-mudahan ya tetap enjoy. Jadi menurut Mbak Uci terakhir kali ya, love itu apa gitu? Oke, describing love ya. Buat saya setelah saya jalani berapa lama, love is sacrifice. Love is sacrifice. It needs really sacrifice to be in every kind of challenges in your life, in your love life, in your family life. Tapi buat saya cinta itu sacrifice. Oke, menarik sebetulnya nih.
walaupun di ujungnya agak cukup melo ya. Terima kasih loh. Paling tidak Uci udah kasih semacam apa ya, pengalamannya juga, terus berbagi sharing terhadap bahwa ternyata cinta itu tidak hanya sebatas fisik, tapi kita bicara tentang jiwa yang tetap hidup di dalam hati kita kan. Yeah. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton podcast Cinta is Love-nya. Jangan lupa untuk di-subscribe, lalu di-share, like, and comment. Nanti kita ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.